Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah, hari ini adik-adik semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, untuk tema materi hari ini yaitu kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan. Kalian tahu kan bahwa ibadah puasa itu merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim tanpa terkecuali. Kalian tahu kan apa saja syarat wajib dalam menunaikan ibadah puasa? Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu atau sanggup melakukan ibadah puasa. Yang kelima, mengetahui kapan ibadah puasa itu dilaksanakan. Perintah puasa itu sendiri diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Akan tetapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka umat muslim yang tidak dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tidak memenuhi syarat yang telah disebutkan tadi. Contoh sederhananya ialah orang sakit ataupun orang yang sedang melakukan perjalanan. Mereka dikategorikan sebagai orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yang artinya, barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa dengan alasan sakit atau sedang dalam perjalanan. Mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada hari itu dan kewajiban baginya mengganti puasa di waktu yang lain. Berdasarkan tema materi hari ini, yakni kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan. Bagaimana sih cara mengganti atau membayar hutang puasa itu? Mari kita simak penjelasannya. Bagi mereka umat muslim yang tidak dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena udzur syar'i atau halangan yang dibenarkan syariat seperti sakit, sedang melakukan perjalanan, kemudian wanita yang haid ataupun nifas, maka mereka wajib menggantinya atau kita kenal dengan istilah mengqadha puasa, yaitu mengganti atau membayar puasa dengan melaksanakan ibadah puasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Tidak wajib membayar qada puasa secara berturut-turut, boleh saja terpisah, karena dalam Al-Quran sendiri terdapat perintah umum yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Fa'iddatum min ayyamin ukhar, yang artinya maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Jadi, mengkodok puasa itu boleh dilakukan pada hari apa saja, baik itu secara selang-seling, acak, maupun berurutan. Namun, kita juga harus mengetahui hari di mana kita berpuasa itu haram hukumnya, yaitu pada tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, kemudian pada hari raya Idul Adha, dan juga hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11 sampai 13 bulan Dzulhijjah. Ada suatu cerita dari Abu Salamah yang mendengar bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an mengatakan seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim berikut. Dari Abu Salamah ia mendengar Aisyah radhiyallahu an mengatakan, "Kana yakunu alayya shaumu min Ramadana fama astati'u an aqdiya ila fi Sya'bana." Yang artinya, aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana wanita pada umumnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an juga memiliki uzur di bulan Ramadan sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, entah itu karena haid ataupun karena alasan lainnya. Ia menunda pembayaran hutang puasa atau qada puasanya hingga bulan Sya'ban. Yang jelas, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menunaikan qadanya sebelum bulan Ramadan berikutnya tiba, karena kesempatannya tersisa hanyalah di bulan Sya'ban. Namun, alangkah baiknya puasa qada itu dilakukan dengan segera, tanpa ditunda-tunda. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yang artinya mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Puasa qada tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, sebagaimana halnya ibadah puasa Ramadan. Puasa qada tetap wajib berniat di malam hari sebelum subuh, sebagaimana kewajiban puasa Ramadan. Dari Hafsah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Yang artinya, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Puasa qada sama seperti pada puasa umumnya, di mana kita disunahkan untuk makan sahur sebelum fajar tiba. Kemudian kita menahan lapar, haus, dan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, terhitung mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan adapun lafal niat puasa qada yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadhana lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat puasa esok hari karena mengganti fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Baik adik-adik, materi selanjutnya yaitu membayar fidyah sebagai cara membayar hutang puasa. Fidyah secara bahasa artinya adalah tebusan. Bagi beberapa orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa dengan kriteria tertentu, maka bisa mengganti puasa Ramadannya dengan membayar fidyah. Kewajiban membayar fidyah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya yaitu adalah orang yang wajib membayar fidyah. Yang pertama yaitu adalah orang yang sakit parah. Mereka diperkirakan tidak dapat sembuh lagi, maka mereka wajib untuk membayar fidyah sebagai gantinya puasa Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu adalah golongan lansia. Mereka yang sudah tua renta dan sakit-sakitan, mereka tidak perlu mengqadha puasa, melainkan wajib untuk membayar fidyah. Yang ketiga yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini terdapat dua kategori. Yang pertama, apabila ia meninggalkan puasa karena sedang hamil ataupun sedang menyusui karena khawatir berbahaya bagi anaknya saja, maka ia diwajibkan untuk mengqadha puasa serta membayar fidyah. Kemudian yang kedua, jika ia meninggalkan puasa karena sedang hamil ataupun menyusui dan khawatir berbahaya bagi dirinya dan juga anaknya, maka diwajibkan untuk mengqadha puasa saja tanpa perlu membayar fidyah. Yang keempat yaitu adalah seseorang yang tidak mengqadha puasanya hingga bulan Ramadan berikutnya tanpa adanya udzur syar'i, maka ia tetap wajib untuk mengqadha puasanya dan juga membayar fidyah atas kelalaian ini. Yang terakhir, yang kelima yaitu adalah seseorang yang meninggal dengan membawa hutang puasa, maka diwajibkan bagi ahli waris untuk membayarkan fidyah. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung kadar fidyah? Cara menghitung kadar fidyah sangatlah mudah, yakni satu hari sama dengan 1 mud atau setara dengan 3/4 liter beras atau makanan pokok. Kemudian, kapan sih waktu untuk membayar fidyah itu? Waktu untuk membayar fidyah itu bisa hari itu juga atau hari setelahnya. Namun, bisa juga pada bulan berikutnya setelah Ramadan selesai, asalkan tidak melewati atau berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Selanjutnya, untuk siapa fidyah itu diberikan? Menurut ketentuan surat Al-Baqarah ayat 184, fidyah itu diperuntukkan untuk fakir miskin. Nah, adik-adik, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Saya bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang ingin membayar fidyah dengan uang? Apakah diperbolehkan? Wah, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Terkait pertanyaan tersebut, menurut jumhur ulama mewajibkan untuk membayar berupa makanan. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184. Namun, menurut mazhab Hanafiyah memperbolehkan dengan membayar sejumlah nilainya. Alangkah lebih baik kita mengambil pendapat jumhur ulama, kecuali jika dengan membayar fidyah dengan sejumlah nilainya lebih mendatangkan maslahat, maka diperbolehkan. Baik adik-adik, apakah ada pertanyaan lagi terkait kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi terakhir yaitu kuis. Nah adik-adik, untuk kuis hari ini ada 2 pertanyaan, yaitu berupa soal pilihan ganda dengan durasi menjawab masing-masing soal 10 detik. Oke, langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama, menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi, harus mengganti puasa yang ditinggalkan dengan cara A. Membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan, B. Berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, C. Berpuasa dan juga membayar fidyah, D. Membayar kafarat. Jawabannya adalah B. Berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan.
Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Ibu yang menyusui tidak berpuasa karena khawatir anaknya kekurangan ASI atau sakit. Maka, ibu tersebut harus membayar puasa dengan A. Membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. B. Tidak apa-apa karena ada keringanan tidak berpuasa untuk ibu menyusui. C. Membayar fidyah dan mengganti puasa yang ditinggalkan. D. Mengganti puasa di lain waktu. Jawabannya adalah C. Membayar fidyah dan mengganti puasa yang ditinggalkan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Untuk adik-adik tetap semangat belajarnya ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.